Cinta mendengar kita. Beautiful. Kejadian 8. Hello, what's up all? Have a wonderful Sunday, beautiful day. Halo. Selamat menikmati hari Minggu yang indah semua. Gimana hari ini? Tetap semangat ya. We always grateful for a long day. We can see the morning, see that day, see the noon, and see this night. Bersyukur aja kita bisa melihat pagi, siang, sore, bahkan malam. Nothing unpredictable in this day because we have the bigger love from our creature. Gak ada yang kebetulan dijalani hari ini karena kita punya sayang yang besar banget dari pencipta kita. Saat ini mari bersyukur, menyukuri hari yang indah dengan membaca kembali, bahkan mendengarkan surat cinta dari Kejadian 8. Air bah surut, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dan langit dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat, tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali
mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dan bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas muka bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari ke-20 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, lalu segala binatang air, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkannya hatinya adalah
belajar dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Betapa kita bersyukur kita masih diberi telinga untuk mendengar suara cinta, oh, dari Sang Pencipta. Oh, now we want to hear in English version the voice of your true love from Genesis 8. And God kept Noah in mind and all the living things and the cattle which were with him in the ark. And God sent a wine over the earth, and the waters went down, and the fountains of the deep and the windows of heaven were shut, and the rain from heaven was stopped, and the waters went slowly back from the earth, and at the end of 150 days the waters were lower. And on the 70th day of the seventh month, the ark came to rest on the mountain of Ararat, and still the waters went on falling till on the first day of the 10th month, the tops of the mountain were seen. Then after 40 days, through the open window of the ark, which he had made, Noah sent out a raven, which went this way and that till the waters were gone from the earth. And he sent out a dove to see if the waters had gone from the face of the earth. But the dove saw no resting place for the foot, and came back to the ark, for the waters were still over all the earth. And he put out his hand and took her in the ark, and after waiting another 7 days, he sent the dove out again, oh, and the dove came back at evening, and in her mouth was a living loaf, an olive leaf broken. Also Noah was certain that the waters had gone down on the earth. And after 7 days more, he sent the dove out again, but she did not come back to him. And in the 601st year, on the first day of the first month, the waters were dry on the earth. And Noah took the cover of the ark and saw that the face of the earth was dry. And on the 27th day of the second month, and the earth was dry. And God said to Noah, "Go out of the ark, you and your wife and your sons and your sons' wives. Take out you every living thing which is with you, birds and cattle and everything which goes on the earth, so that they may have offspring,
and be fertile and be increased on the earth. And Noah went out with his sons and his wives and his sons' wives and every beast and bird and every living thing of every shore which goes on the earth went out of the ark. And Noah made an altar to the Lord, and from every clean beast and bird he made burnt offerings on the altar. But when the sweet smell came out to the Lord, he said in his heart, I will not again put a curse on the earth because of man, for the thoughts of man's heart are evil from his earliest days. Never again will I send destruction on the living things as I have done while the earth goes on. Seed time and the getting in of the grain, cold and hot, summer and winter, day and night will not come to an end. Bersukacitalah selalu, kamu tak sendiri di dunia ini. Selalu ada tujuan dari Bapa Sang Pencipta kita. Kita dikasihi, selalu kita diberkati, kita dipantau oleh Sang Pencipta kita. Jagalah hidupmu, tetap bersyukur dan sukacita, dan sukacita. Saat ini kita berseru, negara-negara di dunia, tiap negara diberkati, diberikan roh keamanan, jauhkan dari keinginan saling ingin berperang, saling ingin mengirim bom, saling ingin mengirim nuklir, saling ingin menjatuhkan atau saling ingin cari kelemahan. Diberikan damai dan rukun antar negara-negara. Ada berkat Tuhan untuk semua negara. Pimpinan tiap negara diberi kesehatan dan kekuatan untuk memimpin negara dengan hikmat Tuhan dan melakukan yang terbaik. Jauhkan keinginan yang serong, jauhkan keinginan merusak. Biarlah berfungsi untuk kebaikan negara. Biarlah semua pimpinan bertugas untuk yang terbaik, untuk rakyatnya damai dan diberkati, dicukupkan. Diberkatilah Indonesia, diberkati alam Indonesia, diberikan kedamaian atas Indonesia. Pemimpin-pemimpinnya diberkati, diberi kesehatan dan keluarga, diberkati selalu. Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin untuk memberi program dan kebijakan terbaik untuk Indonesia, supaya masyarakat Indonesia merasakan damai dan dicukupkan kebutuhan sandang pangan yang primer. Selalu ada cara Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tak akan berhenti kasih Tuhan
untuk negara kita, negara Indonesia, dilindungi dan diberkati Tuhan. Alam Indonesia dijagai, dijauhkan dari gempa bumi, dari gunung meletus, dari kebakaran hutan, dari banjir bandang, dari angin puting beliung, dari kerusakan alam. Dilindungilah alam Indonesia, jauhkanlah niat-niat orang yang terselubung atau niat-niat yang ingin mengambil keuntungan dari bangsa. Alam Indonesia, digagalkan segala keinginan demikian yang merusak dan ambil keuntungan secara ilegal dari alam Indonesia. Oh, diberkatilah rumah-rumah ibadah di tiap Indonesia. Biarlah semua masyarakat dapat beribadah dengan baik. Ada saling toleransi, ada saling mengasihi, dijauhkan dari sikap saling menghina atau mengucilkan. Tak ada merasa mayoritas atau minoritas, karena kita semua ciptaan Sang Pencipta. Oh, pemimpin-pemimpin agama memimpin di tempat ibadah dengan kasih dan hikmat Tuhan. Jauhkan dari hal-hal tak berkenan atau penyimpangan apapun, atau untuk keuntungan pribadi. Biarlah pemimpin rohani melakukan tugasnya berdasarkan takut akan Tuhan, sehingga hidup keluarganya diberkati, pasti dicukupkan, bahkan menjadi saluran berkat. Diberkatilah setiap pelayan Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan, supaya melayani dengan kasih Tuhan. Dijauhkan niat ingin dipandang atau niat membanggakan diri. Biarlah melayani karena mengasihi Tuhan. Oh, dan pelayan-pelayan diberkati dalam segala hal, dan keluarga juga diberkati. Diberikan saling mengasihi antara semua jemaat-jemaat di tiap-tiap tempat ibadah, bahkan saling mendoakan. Dijauhkan dari hati yang tak baik atau pikiran tak baik, dan ketika tiap keluarga rohani melakukan ibadah kecil, diberkati tiap keluarga rohani semakin kuat di dalam takut akan Tuhan, dan keluarga diberkati. Semua apapun pergumulan, pasti ada jalan keluar, ada kesatuan hati antara setiap keluarga rohani, sehingga Tuhan disenangkan dan menjadi saluran berkat dimanapun beraktivitas. Diberkatilah setiap orang yang mungkin merasa sendiri, bahkan merasa ingin mengakhiri hidupnya. Dijauhkanlah niat demikian, kamu tak pernah sendiri. Buka hatimu untuk Tuhan, karena Dia punya rancangan terbaik untukmu. Kamu pasti punya masa depan, kamu pasti punya hal terbaik, bahkan diberkati dengan pekerjaan yang terbaik darinya.
Percayalah hidupmu berharga dan sangat kamu dikasihi oleh Sang Pencipta. Segala roh ingin bunuh diri diputuskan dalam kuasa namanya. Engkau punya masa depan, kamu diberkati selalu, keluargamu diberkati selalu. Cukup optimis dan bersyukur selalu. Diberkatilah setiap orang yang mungkin sedang menjalani hukuman, bahkan sedang dalam penjara. Ada pertolongan untukmu, kamu tidak sendiri. Ada kekuatan Tuhan yang memberimu kesehatan dan kekuatan menjalani semua proses yang harus dijalani. Jalanilah. Kasih Tuhanmu memberi kekuatan dan memberi kesemangatan dan keberuntungan ke depannya. Jalanilah, kamu dapat menyelesaikan semua hukuman, bahkan keluar dari penjara. Kamu pasti punya masa depan, kamu pasti punya hari baik, pekerjaan yang baik ke depannya, dan keluargamu menunggumu menghabiskan hukuman. Bahkan setelah keluar dari tahanan, kamu tetap dikasihi oleh keluargamu, dan keluargamu juga diberkati, diberikan damai sejahtera. Kamu punya masa depan, teruslah berjuang selalu, diberkatilah juga. Orang yang sedang sakit atau sedang lemah tubuhnya, atau sedang di rumah sakit, kamu tak pernah sendiri. Bilur-bilur darahnya pasti menyembuhkanmu. Kamu pasti segera sembuh, kamu pasti segera kuat. Segala obat vitamin yang kamu minum selama ini, pasti kuasanya bersamamu, kesembuhan ada bersamamu, dan medis yang menanganimu diberikan hati hikmat terbaik untuk membantu kesembuhanmu. Dan ketika kamu sudah sembuh, bersyukur dan jagalah kesehatan, jangan teledor lagi. Jagalah kesehatan sebagai berkat dan kesempatan terbaik dari Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang sedang berkendara di jalan, diberikan roh kehati-hatian, jauhkan dari tabrakan atau dari kebut-kebutan atau dari balap-balapan, dijauhkan niat demikian. Biarlah setiap yang berkendara dapat aman nyaman berkendara dan sampai ke tempat tujuan dengan selamat, dan bersyukur selalu. Berhati-hatilah dalam berkendara, segala roh maut, roh tabrakan dan balapan dihancurkan kuasanya oleh kuasa Tuhan. Dan setiap orang yang sedang terikat pada segala hal yang seakan mustahil ditinggalkan, tak ada yang mustahil. Apakah itu ikatan narkoba, ikatan minuman keras, ikatan pergaulan bebas, ikatan seks bebas, ikatan penyimpangan seksual, ikatan judi online, ikatan game online, bahkan ikatan rokok dan vape,
Diputuskanlah semua ikatan itu, tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan sanggup membuatmu lepas dari segala ikatan itu. Tetap bersyukur dan berharap, berpegang kepada Bapa. Bapa sanggup melepaskanmu dari semua ikatan yang merusak kesehatan, bahkan menghancurkan masa depanmu. Pasti kamu bisa lepas dan mengalami sukacita dan kebahagiaan yang melebihi semua ikatan sebelumnya, karena kamu diciptakan untuk hal yang terbaik dan mencintai hidup dan kesehatan selalu, sehingga keluargamu juga merasakan damai setelah kamu lepas dari semua ikatan yang merusak hidupmu sekarang dan ke depannya. Diberkatilah setiap orang yang mungkin dalam pergumulan atau beban masalah apapun, atau tantangan yang sulit dihadapi, atau doa yang belum dijawab. Kamu tidak sendiri. Tetap percaya dan bersyukur, ada tangan Tuhan menolongmu. Pasti ada jalan keluar atas setiap beban masalah yang kamu hadapi. Tidak ada yang mustahil, tidak ada doa yang tidak dijawab. Percayalah dan tetap bersyukur, jalanilah kehidupanmu, tetap lakukan yang baik, maka yang terbaik menghampirimu. Tetap bersyukur selalu, maka berkat-berkat menghampirimu. Diberkatilah setiap orang, anak-anak kos yang di tempat kos, bahkan dikontrakan juga. Diberkati masa depannya, diberikan kedisiplinan dan menjaga kepercayaan dari pemilik kos atau pemilik kontrakan. Jauhkan dari keteledoran atau tidak menjaga tempat kosan. Jauhkan dari kerusakan, kebakaran atau kerusakan apapun di rumah kosan atau di rumah kontrakan, supaya pemilik kosan juga merasa aman dan tenang. Bahkan pemilik kos kontrakan diberkati selalu, rejeki terbaik selalu mengalir setiap saat. Diberkatilah setiap perumahan, rumah-rumah di tiap perumahan, supaya keluarga di tiap perumahan damai sejahtera selalu, supaya ada kerukunan tiap keluarga dan toleransi tiap tetangga. Dijauhkan niat saling gosip, niat saling menjelekkan atau mencari kelemahan. Tiap keluarga di rumah-rumah pasti punya pekerjaan, pasti punya penghasilan yang halal, diberkati sehingga cukup untuk keluarga masing-masing. Tiap rumah di keluarga tidak akan meminta-minta, tidak akan kelaparan, dan tidak akan kehilangan berkat. Sehingga di tiap perumahan atau dimanapun dijauhkan dari roh maling atau roh begal atau saling melakukan kerusakan. Semua yang punya niat demikian
ada cara Tuhan memberkatimu. Selalu ada rezeki yang terbaik buatmu. Tetap bekerja, lakukan hal yang positif, dan berserah dan berdoa pada Sang Pencipta kita setiap saat. Diberkatilah setiap orang yang mungkin mengharapkan pasangan hidup dan berharap segera menikah. Dibukakan rezeki supaya segera ketemu pasangan hidup terbaik yang takut akan Tuhan, sepadan dan direstui keluarga. Dan ketika akan menikah, diberkatilah pernikahannya. Semua proses diberkati, dicukupkanlah semua biaya, dan dapat menikah dengan baik. Sah di mata Tuhan dan hukum dicukupkan sebelum menikah, bahkan saat sudah berkeluarga dicukupkan. Berkat-berkat makin bertambah, bahkan makin berlimpah. Diberkatilah setiap orang yang mungkin sudah tak lengkap orang tuanya, bahkan dua-duanya tak ada. Diberi kebesaran hati dan diberi sukacita. Selalu ada damai sejahtera dari Sang Pencipta kita. Kamu tak pernah sendiri, tempat curhat terbaik adalah Tuhan. Tetap percaya kamu tak sendiri, walau orang tua sudah tak lengkap atau sudah tak ada. Kamu selalu ada yang mengasihi Sang Pencipta. Tetaplah semangat, tetaplah bersyukur, tetaplah berdoa, dan lakukan hal-hal yang positif, sehingga rezeki yang baik terus mengejarmu, dan rezeki terbaik pasti kamu terima setiap saat. Diberkatilah setiap orang yang juga bekerja, bahkan punya usaha atau bisnis apapun. Diberkati pekerjaan usaha yang halal, pasti ada rezeki terbaik. Selalu terbuka kesempatan yang terbaik untukmu selalu tiap saat, dan jadilah saluran berkat ke depannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui engkau dan pekerjaanmu. Dan setiap orang yang sedang cari kerja, pasti ada tangan Tuhan yang buka rezeki buatmu, sehingga engkau segera dapat kerja dan sukacita. Kebutuhanmu dapat kamu cukupi, bahkan kelak menjadi saluran berkat. Lakukanlah yang terbaik dalam cari pekerjaan. Lakukanlah yang terbaik ketika sudah kerja, sehingga Bapa disenangkan dari cara kamu bekerja setiap hari. Diberkatilah setiap suami dan juga setiap istri, diberi kesehatan dan juga panjang umur. Diberkati dalam berkeluarga, ada hikmat Tuhan selalu dalam berkeluarga. Selalu ada cinta kasih, saling memahami, saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri
pada suami. Suami istri saling setia, dijauhkan dari saling melukai, dijauhkan dari KDRT atau dari perselingkuhan atau dari hal-hal yang merusak keluarga. Setiap pekerjaan usaha, baik suami ataupun istri, pasti diberkati Tuhan. Pasti ada rezeki terbaik, pasti mengalir selalu berkat Tuhan. Lakukanlah yang terbaik, rezeki selalu datang, diberi hikmat pada suami dan istri untuk berkeluarga dengan kasih dan hikmat Tuhan setiap saat. Diberkatilah anak-anak dari kandungan, sekolah, bahkan sampai kuliah dan bekerja. Diberkati, pasti ada masa depan terbaik, pasti punya pekerjaan terbaik, dan diberikan hati yang baik, yang takut akan Tuhan dan menghormati dan sayang kepada orang tua. Diberkatilah papa mama, diberikan kesehatan selalu, diberi panjang umur, apapun pergumulan, dijawab setiap doa, setiap obat vitamin yang diminum digunakan, mengalir selalu bilur kesehatan untuk kedua orang tua. Walau usia bertambah, tetapi bertambah kesehatan dan kebahagiaan dari Tuhan setiap hari. Dan keluarga kecil diberkati, saudara-saudara kompak, saling mengasihi, bahkan saling mendukung, mendoakan. Keluarga besar diberkati, jauhkan dari perpecahan atau saling mencari kesalahan. Jauhkan dari perpecahan setiap keluarga kecil ataupun keluarga besar, supaya selalu rukun dan damai selalu, sehingga kesehatan, rezeki, kebahagiaan selalu tercurah untuk setiap keluarga yang akur dan penuh kasih. Diberkati juga mertua dan hubungan antar orang tua, sesama besan diberkati, ada damai sejahtera, dijauhkan dari rasa saling ingin menyalahkan, saling ingin menuntut, dan tantangan atau masa lalu apapun yang kurang berkenan. Biarlah kasih Tuhan membasuh hati keluarga, sehingga ada damai dalam keluarga kecil, dalam keluarga besar, dan hubungan antar sesama besan. Diberkatilah setiap ibu yang selama ini sangat susah mengandung, bahkan capek berjuang. Percayalah, ada tangan Tuhan sanggup membuka buah kandungan yang selama ini tertutup. Roh kemandulan dihancurkan oleh kuasa darahnya.
kamu pasti segera dititipkan janin yang sehat, bahkan dapat sampai bertumbuh 9 bulan lahir dalam kondisi sehat dan diberkati. Setiap obat vitamin yang digunakan, bahkan tim medis yang menangani, diberkati, diberikan hikmat dan kasih dalam membantumu untuk dapat hamil dan bersalin. Bahkan kelak anakmu dan keturunanmu diberkati selalu, diberi kesehatan, hal-hal terbaik. Suatu saat jadi kesaksian bahwa tak ada yang mustahil karena kamu percaya dan tetap berusaha dengan mukjizat dari Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang selama ini mengandalkan segala pemberhala atau perdukunan, diberikan roh pertobatan supaya lepas dari ikatan demikian. Putuskan semua ikatan dari pemberhalaan dan juga perdukunan. Kamu pasti diberkati, kamu pasti dilindungi oleh Sang Pencipta. Itu sudah cukup, karena semua mengandalkan apapun di luar Tuhan pasti akan ada akibat yang merusak dan menghancurkan hidupmu, bahkan keluargamu, bahkan keturunanmu. Cepatlah lepaskan dirimu dari ikatan itu dengan pertolongan Bapa. Diberkatilah semua tim medis yang menangani pasien, termasuk hamba dalam bekerja. Diberkati, diberikan hikmat terbaik untuk menangani pasien sehingga sembuh oleh bilurmu. Dan tim medis diberikan kesehatan dan kesatuan hati dalam melayani selalu. Hamba berserah penuh padamu, hamba percaya, hamba pun diberkati, dan segala hikmat-Mu terus mengalir, melakukan apa yang menyenangkan Bapa seperti di dunia, menjadi saluran berkat-Mu, melakukan yang terbaik, dan semua kita yang diizinkan hidup di dunia pasti ada tujuan terbaik. Jagalah kesehatan, jagalah hidupmu, nikmatilah hidup ini, karena hidup hanya sekali, dan kamu tak sendiri, kita tak sendiri. Kita diberkati dan dikasihi selalu Sang Pencipta kita selamanya. God bless you all. Ifahoita soaya fefu. Yaduhu. Sarangi. Love you all. Bye-bye.